Nama saya Intan Nur Absyah Hasibuan dengan NIM 860405-397. Saya dari Prodi FKIP jurusan PJSD. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Teman-teman, konsep ontologi berasal dari cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan, atau apa yang ada. Secara sederhananya, ontologi adalah kajian tentang realitas. Apa saja yang benar-benar ada, bagaimana bentuknya, dan bagaimana keberadaan itu bisa dipahami. Nah, istilah ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ontos yang berarti yang ada atau keberadaan. Logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, ontologi berarti ilmu tentang keberadaan. Nah, penjelasan konsep ontologi. Dalam ontologi, kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa saja yang benar-benar ada di dunia ini? Apakah yang tidak terlihat seperti pikiran, jiwa, atau nilai juga termasuk ada? Bagaimana hubungan antara benda fisik dan non-fisik? Nah, inilah contoh konsep ontologi. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, meja dan kursi jelas ada secara fisik. Perasaan sedih atau bahagia tidak terlihat, tapi tetap dianggap ada. Ontologi mempelajari kedua jenis keberadaan tersebut. Ada juga konsep ontologi dalam bidang ilmu. Konsep ontologi sering digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, 1. Filsafat. Filsafat membahas realitas secara umum. Kedua, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan memahami hakikat manusia sebagai peserta didik. Yang ketiga, teknologi informasi. Ontologi digunakan untuk menyusun struktur pengetahuan, misalnya dalam sistem AI atau database. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu konsep epistemologi. Nah, konsep epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, khususnya mengenai asal-usul, cara memperoleh kebenaran, dan batas-batas pengetahuan. Secara etimologisnya, episteme adalah pengetahuan, sedangkan logos adalah ilmu atau kajian. Jadi, epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan konsep epistemologi. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti dari mana pengetahuan berasal, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, dan apa yang membuat suatu pengetahuan itu benar. Apakah semua yang kita ketahui bisa dipercaya? Sekarang kita masuk ke sumber-sumber pengetahuan. Dalam epistemologi, ada beberapa sumber utama pengetahuan, seperti yang pertama, indra atau empirisme, yaitu pengetahuan dari pengalaman melihat, mendengar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, akal atau rasionalisme, yaitu pengetahuan dari berpikir atau logika. Nah, yang ketiga, intuisi, yaitu pengetahuan yang muncul secara langsung tanpa proses panjang. Nah, yang terakhir yaitu wahyu,
Wahyu yaitu pengetahuan yang diyakini berasal dari Tuhan atau dalam konteks agama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sederhananya. Contoh sederhananya, kita tahu apa api itu panas karena kita pernah menyentuh atau melihat. Ini berasal dari pengalaman. Dan kita tahu 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Pengetahuan ini berasal melalui logika dan akal. Dan kita merasa seseorang sedih tanpa diberitahu. Pengetahuan ini berasal dari intuisi kita. Nah, kesimpulannya, epistemologi adalah konsep yang membantu kita memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kita menentukan kebenarannya. Dengan epistemologi, kita bisa lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak percaya begitu saja. Sekarang kita masuk ke konsep ketiga, yaitu konsep aksiologi. Konsep aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, terutama mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan berguna dalam kehidupan manusia. Secara etimologisnya, aksio artinya nilai, logos artinya ilmu atau kajian. Jadi, aksiologi adalah berarti ilmu tentang nilai. Nah, penjelasan konsep aksiologi. Aksiologi berfokus pada pertanyaan seperti apa yang dianggap baik atau buruk, apa yang bernilai dalam kehidupan manusia, untuk apa ilmu pengetahuan digunakan, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Nah, teman-teman, cabang utama aksiologi biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu etika, membahas tentang nilai moral atau baik buruk, benar salah dalam berperilaku. Yang kedua estetika, yaitu membahas nilai keindahan, indah tidaknya sesuatu. Nah, contoh sederhananya seperti membantu orang lain yaitu dianggap baik, termasuk nilai etika. Lukisan yang indah yaitu termasuk nilai estetika. Ilmu pengetahuan digunakan untuk kesejahteraan manusia, yaitu termasuk nilai kegunaan atau aksiologis. Dalam kehidupan dan ilmu, dalam dunia pendidikan, dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, aksiologi menjawab, untuk apa ilmu dipelajari? Bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab? Dari penjelasan teori saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Saya Intan Nur Afsyah Hasibuan, izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.